Pada sesi 8, kita akan mempelajari mengenai multi-thread programming, part 1. Salah satu karakteristik dari programming adalah kode yang kita jalankan, misal line 1, 2, 3, berjalan secara sequential. Jadi, line 3 pasti dijalankan setelah line 2, dan line 2 jalan setelah line 1. Ini disebut dengan single threading. Hanya satu sequential line saja yang dijalankan. Java memiliki satu powerful feature yang disebut multi-threading, yaitu menjalankan multiple task dalam satu program yang sama, sehingga pada saat sequential yang berjalan, dia bisa pecah menjadi thread 1 dan thread 2. Nah, hal ini yang disebut dengan multi-threading. Di beberapa programming language lainnya, kita diharuskan untuk menginvoke beberapa prosedur tambahan. Tapi dengan Java dimudahkan dengan fungsi yang sudah disediakan. Beberapa state yang ada di dalam multi-threading Java adalah new, running, suspended, block, dan terminated. New adalah pada saat kita menciptakan instance baru dalam thread class, dan running adalah pada saat running, jadi threadnya sedang berjalan dan belum selesai. Lalu kita bisa juga untuk mensuspend atau mempause sementara. Kita juga bisa memblock, di mana tidak di stop, tapi menunggu resource sampai diberikan. Contohnya misalnya variabel lain yang belum selesai diproses oleh thread lain. Jadi thread yang kedua menunggu input dari thread 1 untuk kemudian thread 2 dijalankan. Dan terakhir adalah terminated, di mana eksekusi dari program tersebut, di threading tersebut, di stop dan tidak bisa dijalankan kembali. Berikut adalah penjelasan dalam multi-threading. Setiap thread akan memiliki satu tugas, di mana thread pertama pasti memiliki tugas, misal A, dan thread kedua menjalani tugas B. A dan B bisa saja sama, tetapi berjalan secara paralel, tidak sequential. Dengan Java, kita bisa meluncurkan berbagai thread secara konkuren. Pada gambar A di sini adalah contoh yang berjalan pada multiple CPU, dan yang B berjalan share single CPU. Jadi di dalam A, karena dia multiple CPU, 1, 2, dan 3 berjalan secara berbarengan dan hampir tidak ada jeda sama sekali. Sedangkan pada share single CPU, walaupun memang jalannya seperti seakan-akan konkuren, tapi sebenarnya resource-nya dibagi menjadi seperti ini. Jadi di thread 1 ini jalan, thread kedua ini tidak berjalan, tapi ini yang berjalan, thread kedua. Lalu thread ketiga dijalankan, dan seterusnya. Nah, saking cepatnya komputer, jadi seakan-akan ini adalah berjalan paralel. Padahal dia berjalan secara bergantian. Pada single core processor, jika kita menjalankan multiple thread sekaligus, maka akan berjalan secara bergantian yang diberikan nama time sharing. Jadi, operating system maupun Windows, Ubuntu, ataupun Linux yang akan berresponsible untuk scheduling dan mengallocate resource kepada mereka. Nah, resource bisa banyak hal, misalnya RAM ataupun CPU usage. Jadi, Windows kita lah dan Ubuntu dan Linux lah yang akan berresponsible untuk melakukan hal tersebut. Java memudahkan kita untuk melakukan multi-threading, coding dari multi-threading tersebut. Nah, hal ini lumrah dilakukan karena biasanya CPU itu idle, sehingga pada saat kita menjalankan multi-threading, biasanya CPU akan terpakai secara full. Beberapa manfaat dari multi-threading adalah aplikasi menjadi lebih responsif karena berjalan secara maksimal dan tidak memakai single resource saja dan tidak berjalan sequential. Contohnya adalah kita punya word processor seperti Word. Nah, kita bisa langsung print dan save sambil typing. Alangkah tidak senang jika kita hanya bisa print saja ataupun save saja dan harus menunggu proses tersebut hingga selesai baru melakukan aksi lainnya. Nah, yang kedua adalah multi-threading program akan berjalan lebih cepat dibandingkan single-threaded program. Maksudnya adalah kita bisa saja disuruh menunggu 1 jam untuk memproses sesuatu data. Tapi dengan multi-threading, kita bisa menyingkatnya menjadi 30 menit karena dari satu task yang besar kita bagi ke 2 prosesor. Tidak hanya dikerjakan oleh satu single prosesor. Pada Java, kita bisa menciptakan beberapa thread sekaligus untuk berjalan secara berbarengan. Untuk melakukan hal tersebut, kita menggunakan runnable interface, dan setelah itu kita menjalankan fungsi yang namanya run.
Setiap thread akan dijalankan hingga tugasnya selesai. Untuk menciptakan multi-threading program, yaitu menciptakan task dan juga thread, pertama kita harus membuat suatu kelas yang mengimplement runnable interface. Setelah diimplement, kita harus mengoverride yang namanya run. Setelah itu, kita bisa memanggil public void run dan menuliskan fungsi-fungsi yang akan dijalankan pada thread pada public void run. Berikut adalah contohnya. Kita memiliki kelas yang mengimplement runnable interface, lalu kita mengoverride method run dan memberikan task, yaitu memprint my class running. Lalu untuk menjalankan thread tersebut, buatlah objeknya, lalu kita panggil fungsi start untuk menjalankan dan membuat thread yang baru. Setelah berhasil mengimplement interface runnable dan juga mengoverride method run disertai dengan kode-kode yang diinginkan, maka untuk memanggil kode-kode ini dan menciptakan thread baru, kita memanggil fungsi start dengan objek yang telah dibuat. Setiap kali start ini dipanggil, maka akan tercipta thread baru. Nah, dengan contoh sebelumnya, maka akan di print my class running.